Oke anak-anak, selanjutnya nomor 4. Jadi untuk nomor 4 itu ditanya percepatan sistem ya. Percepatannya berapa dan tegangan talinya berapa. Nah, tegangan tali di sini ada 2. Ada T1 dan T2. Nah, ingat tegangan tali itu selalu menjauhi si benda ya. Nah, caranya untuk mengerjakan ini, pertama-tama kalian harus menentukan gaya apa saja yang bekerja pada tiap benda. Nah, di sini ada gaya berat ya. W, berarti yang ini pakai W sin theta. Kemudian yang ini W2 ya. Nah, kemudian kalian tinjau satu masing-masing ya, tinjau satu persatu. Tinjau benda 1. Tinjau yang benda 1. Berarti yang benda 1 fokus yang ini saja ya. Nah, ingat sigma F itu sama dengan M dikali A karena ada percepatan ya. F-nya ada T1, yang ke atas kita anggap positif, T1 dikurang ke bawah negatif, W sin theta sama dengan M-nya kan karena M2 nya lebih berat daripada M1, jadi geraknya ke sana nih, ke atas. Nah, berarti A untuk benda 1 positif, sedangkan A untuk benda 2 ke bawah negatif nanti. Ini berarti positif, M1 kali A. Nah, T1 sama dengan M1A ditambah W1 sin 30. Nah, berarti T1 nya sama dengan M1 nya kan sekilo, berarti biarin aja A tambah W karena masanya sekilo, berarti W nya 10 dikalikan sin theta itu setengah, berarti sisa A ditambah 5. Ini untuk T1. Kemudian tinjau benda 2. Benda 2 sama sigma F sama dengan M dikali A. F nya ada T2 dikurang W2 sama dengan, karena A nya ke bawah berarti kita minuskan M2 dikali A. Nah, T2 nya sama dengan W2 dikurang M2A. W2 nya karena masanya 2 kilo, berarti W nya 20 dikurang 2A. Ini untuk T2. Kemudian baru kita masukkan ke persamaan hubungan antara inersia dan torsi, di mana sigma torsi itu sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Nah, torsi kan kalian tahu itu adalah sigma gaya dikalikan dengan panjang lengannya. L, ini L maksudnya ya, atau jari-jari. Sama dengan I kali alfa ya. F-nya itu berarti T2 dikurang T1 ya. T2 dikurang T1 dikali dengan L atau R, kita anggap aja R karena di sini pakai jari-jari si katrol ya. Karena katrol itu bentuk silinder pejal, berarti kita pakai inersia katrol setengah mr kuadrat dikalikan alfa. R dengan yang ini bisa kita coret, berarti sisa T2 dikurang T1 sama dengan setengah dikali mr dikalikan alfa, itu sama dengan percepatan ya. Nah, lalu kita masukin T2 nya tadi 20 dikurang 2A dikurang A plus 5 sama dengan setengah M yang di sini itu pakai M katrol ya, karena inersia katrol. M katrolnya itu 0,5 dikalikan dengan A. Nah, berarti ini 20 dikurang 5 dikurang 2A kurang A sama dengan setengah kalikan, ini kita ubah setengah saja per A. Nah, berarti ini 20 dikurang 5 15 dikurang 3A sama dengan 1/4 A ya.
1/4A. Nah, berarti 15 sama dengan 3A ditambah 1/4A. Jadi 15 itu sama dengan, ini sama dengan 10/4A, ya kan? Nah, tinggal kita pisahkan, berarti 60 sama dengan 10A. A sama dengan 6 meter per sekon kuadrat, ya. Nah, kemudian A-nya kan sudah dapat nih. Lalu kita cari T-nya masing-masing. Jadi T1 itu sama dengan A, itu 6, ya. Ditambah 5. Nah, T1-nya 11. Dan T2 sama dengan 20 dikurang 2 dikalikan dengan 6. Berarti 20 dikurang 12 sama dengan 8 Newton. Oke, lanjut di nomor 5. Sebuah silinder pejal. Ingat, silinder pejal berarti I-nya itu sama dengan setengah mr kuadrat, ya. M-nya 2 kg, R-nya 20 cm atau 0,2 meter, V-nya 10 meter per sekon. Ditanya eka rotasi, eka translasi, dan eka total. Pertama kita cari dulu eka translasi. Nah, eka translasi berarti setengah MV kuadrat. Tinggal kita masukin setengah, masanya 2, V-nya itu 10 kuadrat. Coret-coret 100 Joule, ya kan? Kemudian eka rotasi. Eka rotasi sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Berarti setengah I-nya pakai setengah mr kuadrat, ya, dikali dengan omega kuadrat. Jadi 1/4 kali M. Nah, R kuadrat dikalikan omega kuadrat itu sama dengan V kuadrat. Berarti 1/4 dikalikan M-nya 2, V kuadrat 10 kuadrat. Nah, berarti ini coret sisa 2. 100/2 sama dengan 50 Joule. Kemudian eka total. Eka total berarti eka trans ditambah eka rotasi sama dengan 100 Joule ditambah 50 Joule. 150 Joule. Oke. Nomor 6. Diketahui sebuah cakram dengan massa 8 kg, kecepatan sudutnya 10 radian per sekon, kemudian massanya berkurang menjadi 5 kg. Nah, berapakah percepatan sudutnya? Nah, ini kalian menggunakan hukum kekekalan momentum sudut, di mana L1 sama dengan L2, ya, atau L1 itu kan sama dengan I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Cakram itu pejal, berarti setengah mr kuadrat 11 dikalikan omega 1 sama dengan setengah M2 kali R2 kuadrat dikalikan omega 2. Oke, coret yang bisa kita coret. Ini setengahnya bisa dicoret. Kemudian karena jari-jarinya tetap, berarti jari-jarinya bisa kita coret. Sehingga sisa massa 1 dikalikan omega 1 sama dengan massa 2 dikalikan omega 2. Nah, massa satunya itu 8 kg. Dikalikan omega 1 10 sama dengan 5 kg dikalikan omega 2. Nah, ini bisa kita coret. Ini sisa 2. Berarti omega 2 itu sama dengan 16 radian per sekon. Oke.